Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Jadi kita bertemu kembali dalam tatap maya yang ketiga hari ini ya. Tatap maya yang ketiga ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, jadi perlu ingatkan kepada kakak-kakak semua bahwasanya untuk selalu mengerjakan tugas-tugas di LMS. Jadi untuk tugas yang pertama saya apresiasi ini hampir semua mengerjakannya. Data terakhir yang saya cek baru satu orang yang belum mengumpulkan tugas, jadi yaitu Kak Willy ya. Ada Kak Willy di sini? Kak Willy? Kak Willy Eko. Baik, kepada Kak Willy nanti tetap mengumpulkan tugasnya meskipun sudah light, sudah ada keterangan light, tapi tidak masalah. Yang penting tugasnya tetap harus dikumpulkan karena tidak boleh kosong. Tadi kosong Pak, masuk Pak, situ-situ. Bapak nggak nampak muka. Ya. Tidak apa-apa ya, meski. Baik kakak-kakak, langsung kita mulai pada materi hari ini, yaitu harap bagi yang tidak melakukan presentasi untuk mematikan mikrofonnya ya, mic-nya di mute saja. Nampak Kak soft screen-nya, nampak ya layarnya? Nampak Pak. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pelajaran PJOK. Jadi tetap pada kesepakatan bersama. Yang pertama selalu menyalakan kamera. Ya, nyalakan kamera karena ini merekam, sistem merekam, jadi usahakan dinyalakan kamera kecuali berada pada tempat-tempat yang mungkin kita tidak bisa menyalakan kamera ya. Yang kedua, untuk mematikan mikrofon bagi yang tidak berbicara ya, matikan mikrofonnya karena takutnya nanti terganggu pendengaran daripada teman-teman. Hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Kalaupun nanti terkeluar, harap masuk lagi. Menghargai waktu bersama, jadi kalau bisa kita on time, jam 9 kita mulai, karena semakin molor, kita juga yang rugi nanti ya. Jadi kalau bisa on time. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat, karena di fitur chat nanti ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Raise hand ini untuk bertanya, apabila nanti ingin berpendapat, silahkan untuk mengajukan raise hand. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal biasa ya. Jadi kita sama-sama memaklumi karena gangguan teknis ini bisa jadi mati lampu, sinyal dan segala macam, itu adalah hal yang biasa ya. Jadi yang penting itu bagaimana kita memaksimalkan Zoom ini semaksimal mungkin. Kalau bisa hadir ya kan, kalau bisa terkeluar masuk lagi ya. Karena yang namanya jaringan ini kita tidak bisa menebak ya, jaringan kadang baik, kadang error, apalagi cuaca hujan ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Kemana? Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan hari ini adalah memfasilitasi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, capaian akhir pelatihan. Capaian akhir pelatihan adalah guru memiliki
perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu pasti sudah mempelajari di LMS apa itu ABT, asset based thinking, dan apa itu DCT, yaitu deficit based thinking, ya, based thinking. Tujuan umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis kekuatan dalam mengelola pelajaran untuk peningkatan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian pembelajaran modul hari ini, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya efektif untuk meningkatkan kualitas pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang akan kita pelajari adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan based thinking untuk meningkatkan kualitas pelajaran kepada peserta didik. Nah, jadi saya yakin ini kakak-kakak ini sudah belajar di LMS, yaitu apa asset based thinking. Jadi hari ini agenda kita hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua 10 menit mempelajari asset based thinking. Nanti di 60 menit ke depan, ada 1 jam ke depan nanti kita akan berdiskusi, ya. Nanti ke depan selama 1 jam kita akan berdiskusi di BOR. Nanti saya akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi di dalam kelompok tersebut nanti Bapak Ibu akan berdiskusi dengan teman-teman. Ada 3 kasus nanti yang akan Ibu diskusi dengan kawan-kawan dalam satu kelompok, ya. Jadi nanti satu kelompok cuma membahas 1 kasus saja. Nah, misalkan kelompok di BOR 1, nanti mereka mendapatkan situasi 3. Nah, jadi nanti itu aja yang dibahas, dicari aset-aset apa ada dalam kasus tersebut, dan nanti akan dipresentasikan kelompok dan ditanggapi oleh kelompok yang lain, ya. Jadi nanti menanggapinya silang nanti. Misalkan yang presentasi kelompok dari kelompok 1. Jadi yang menanggapinya adalah kelompok 2. Nah, selanjutnya yang mempresentasi adalah kelompok 2, yang menanggapinya adalah kelompok 3. Nah, selanjutnya seperti itu lagi, yang mempresentasi adalah kelompok 3, yang menanggapinya adalah kelompok 1. Nanti di akhir setelah kita diskusi 10 menit terakhir kita ada mengerjakan sedikit tugas nanti yang akan saya kirim dalam bentuk Jamboard. Jadi kita mengerjakan selama 10 menit. Terakhir nanti tugas tersebut juga nanti akan kita unggah di LMS, ya. Jadi hari ini apa? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Apa, ya? Selama 10 menit. Yang pertama dulu kita membaca satu ungkapan dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu juga datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Ini adalah Mahatma Gandhi, salah satu tokoh yang berasal dari India, ya. Mungkin Bapak Ibu ini pasti tahu Mahatma Gandhi ini, ya, yang tokoh dari India, yang terkenal dengan perjuangannya dulu di negara India.
Baik kakak-kakak, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan berpengalaman, setelah belajar di LMS, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Coba kakak-kakak tuliskan di kolom chat ya, kolom chat pada Google Meet, tuliskan apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya. Apa itu pendekatan based thinking ya? Tulis di kolom chat. Satu kalimat saja ya, satu kalimat. Tulis dalam satu kalimat di kolom chat. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Tulis saja di kolom chat. Jadi di Google Meet itu ada kolom chat, ditulis. Baik kakak-kakak, mendengar suara saya? Mendengar Kak, mendengar. Langsung aja ya dikerjakan di kolom chat ya. Klik di chat. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Asset based thinking ini maksudnya adalah berpikir positif. Ya, berpikir berdasarkan aset, berpikir berdasarkan kekuatan. Jadi kakak kolom chat yang saya maksud, inilah ya seperti yang dijawab oleh Kak Farhan Habibur Rahman ya. Langsung saya bacakan ya. Pemikiran asset based thinking adalah pemikiran yang berfokus pada kemungkinan menekankan pemanfaatan kekuatan dan sumber daya untuk menciptakan hasil positif ya. Bagus. Ini seperti yang disampaikan oleh Kak Farhan Habibur Rahman. Jadi berpikirnya memanfaatkan kekuatan dan sumber daya untuk menciptakan hasil yang positif. Bagus. Yang lain dilanjutkan saja di bawah Kak Habibur Rahman ya.
Bagus. Yang kedua, jawaban dari Kak Rizky Putra Perdana. Jadi menurut Kak Rizky Putra Perdana, asset based thinking adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini menurut Kak Rizky Putra Perdana. Selanjutnya menurut Kak Heri Ramadan, pandangan saya terhadap IBT adalah menggali atau mengenali pengetahuan yang kita miliki. Ya, itu menurut Kak Heri Ramadan, ya, tentang asset based thinking, ya. Bagus. Sudah ada 1, 2, 3, ya. 2 orang. Baik, kita lanjut. Apa itu asset based thinking? Dan apa sih keistimewaan asset based thinking? Jadi saya yakin kakak-kakak sekalian sudah membaca di LMS. Ada yang bisa memberikan pandangan apa itu asset based thinking? Apa asset based thinking dan apa keistimewaan asset based thinking? Ada yang bisa memberikan pandangan? Silakan di klik raise hand-nya, angkat tangan. Yuk, silakan. Apa itu asset based thinking? Pada Ibu Wagira, silakan Bu. Apa itu asset based thinking? Yaitu, bentar dulu Pak. Yaitu metode kelas di mana kekuatan dan perbedaan untuk setiap siswa dianggap sebagai sumber. Bentar. Itu metode kelas di mana kekuatan dan perbedaan unik setiap siswa dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagus. Jadi menurut Ibu Wagira, asset based thinking itu suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Oke. Baik, ada lagi yang memberikan tanggapan? Keistimewaannya apa, Bu? Keistimewaan asset based thinking. Apa sih istimewanya ABT ini dibandingkan dengan DVT? Apa istimewanya dia? Apa istimewanya kita menerapkan berpikir secara ABT? Bu Masintan, silakan. Dihidupkan dulu mic-nya, Bu. Mic-nya Kelebihannya kalau di asset based ini kita sebagai guru harus banyak berpikir positif agar bisa menyalurkan itu anak-anak. Suaranya tadi kurang jelas, Bu Masintan. Boleh diulang lagi? Kalau pendapat saya, asset based thinking ini Pak, kita sebagai guru harus berpikiran positif agar bisa menyalurkan ilmu ke murid. Jadi menurut Ibu Masintan, berpikir positif, asset based thinking ini adalah cara berpikir positif supaya kita bisa menularkan ilmu kepada peserta didik. Jadi keistimewaannya apa sih, Bu? Keistimewaan asset based thinking, apa istimewanya dia? Kita berpikir positif. Kalau istimewanya, sebenarnya Pak, kalau kita berpikiran positif, ilmu yang kita salurkan ke anak akan lebih bermanfaat.
Sebenarnya itu Terima kasih, ya. kalau pendapat saya sih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pendapat baik secara langsung maupun secara chat ya. Jadi di sini saya tekankan lagi, pandai-pandailah memaksimalkan ya. Yang bisa menjawab di chat, jawab di chat. Yang kira-kira nanti terkendala pada saat menjawab di chat, boleh langsung berbicara, angkat tangan saja ya. Jadi sama saja ya. Oke. Sekarang kita perdalam sedikit sebelum saya buat room diskusinya ya. Sekarang kita kembali buka modul yang awal. Aset berpikir, aset based thinking ya. Jadi di sini maksud aset based thinking, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, cara berpikir yang positif, kita memaksimalkan aset yang ada di sekitar sekolah kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ada 7 komponen utama aset cara berpikir positif yang menggunakan aset. Ada 7 asetnya. Saya tampilkan dulu ya. Nah, ini kakak-kakak. Berpikir berbasis aset dapat membantu guru mengembangkan potensi diri dalam aktivitas jasmani. Ini kita ringkas saja ya. Jadi kalau berpikir positif, kita bisa meningkatkan, mengembangkan potensi dalam hal aktivitas jasmani ya. Jadi di sini ada modal utama kita memaksimalkan aset. Nah, ini aset. Ini aset yang kita pelajari hari ini. Aset ya. Yang pertama adalah manusia. Aset pertama adalah manusia. Manusia itu apa? Guru sebagai manusia. Guru sebagai manusia. Berapa orang guru PJOK di sekolah Bapak Ibu? Itu adalah aset. Bagi yang rombolnya banyak, mungkin 3. Kalau saya 3 orang, itu adalah aset. Kita ini adalah aset yang kita bisa maksimalkan. Yang kedua, aset sosial. Jadi dalam sosial ini, kita akan sering melihat bahwasanya di lingkungan sekitar kita ini, ada yang namanya komunitas senam. Senam ibu-ibu. Ada enggak komunitas senam ibu-ibu? Yang biasanya senam setiap hari Minggu. Ada enggak tempat ibu-ibu? Atau komunitas sepeda santai. Ada enggak? Ada? Ada, Pak. Ini aset. Jadi kalau ada, kita bisa mengerahkan anak-anak tersebut untuk ikut dalam komunitas tersebut. Ayo nak, yang berminat di senam, silahkan hari Minggu ikut senam. Nah, itu namanya kita memaksimalkan aset di lingkungan sosial. Yang punya sepeda, silahkan gabung dalam komunitas sepeda santai. Itu kita memaksimalkan aset sosial. Atau ada lagi komunitas futsal. Ada grup futsal, ada tim futsal. Jadi kita meminta kepada peserta didik untuk mereka bergabung dalam tim futsal dan bermain futsal. Itu cara kita menyelesaikan masalah.
Yang ketiga, aset politik. Aset politik itu apa? Kebijakan. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK. Jadi dia membuat suatu kebijakan bagaimana dia mendukung pembelajaran PJOK. Seperti membuat SPT, menugaskan kita untuk ikut pelatihan ini. Ini adalah kebijakan politik namanya. Dia memberikan kita perintah bahwasanya kita untuk ikut pendidikan PJOK. Ini namanya aset politik. Apalagi aset politik dia mampu menghandle wali murid, mampu mengkoordinir wali murid untuk membantu pembelajaran PJOK. Contoh, misalkan kita melaksanakan di sekolah semacam latihan karate yang kekurangan pelatih. Jadi dia meminta kepada pelatih dari luar membuat suatu kebijakan, kita pakai pelatih dari luar, kita bayar. Itu kebijakannya disebut politik dia yang membantu mendukung pembelajaran PJOK. Yang ketiga, yang keempat, agama atau budaya ya. Jadi budaya, setiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Contoh misalkan ada di daerah saya di sana di Aceh ada namanya budaya bermain bola di daerah persawahan, di sawah. Budaya main bola di sana. Jadi bagaimana kita memaksimalkan budaya setempat tersebut untuk bermain bola ya. Yang terakhir, aset fisik. Aset fisik ini jelas, fisik ini dalam bentuk fisik raga. Ini lambangnya ini raga, fisik raga. Jadi kita memaksimalkan fisik itu untuk mendukung pembelajaran PJOK. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah, pernah nggak Bapak Ibu meminta anak-anak bermain olahraga di lapangan yang dimiliki oleh masyarakat? Contoh lapangan voli yang dekat dengan sekolah, lapangan bola yang dekat dengan sekolah. Pernah nggak? Ada? Atau Belum pernah, Kak. Belum pernah? Nanti ke depan harus sering ya. Lapangan bola, lapangan voli, lapangan futsal, apalagi lapangan tenis, atau tanah hampa milik masyarakat yang kita gunakan untuk tempat belajar PJOK. Itu namanya memanfaatkan aset lingkungan, aset alam. Kalau di dekat sekolah saya ini ada namanya GOR Perkasa Alam, GOR milik Pemda. Jadi kadang-kadang kami belajarnya di GOR tuh, di GOR milik Pemda. Jadi saya memanfaatkan aset lingkungan untuk belajar PJOK. Karena di tempat saya ada fasilitasnya yang terbatas, lingkungannya yang agak sempit, siswanya yang ramai, makanya kadang-kadang kami sering jalan keluar ke dekat-dekat pelabuhan. Di sana ada lapangan pasir untuk bermain bola ya, dan anak-anak pun dan siswa pun mereka lebih efektif, dan kalaupun terjatuh karena di pasir jadi tidak terjadi cedera. Dan yang terakhir adalah aset finansial. Finansial itu apa? Ya, jelas finansial itu dalam bentuk kuncuran dana. Adanya kuncuran dana BOS untuk mendukung pembelajaran PJOK seperti beli bola voli, beli raket, beli kuk. Pokoknya adanya finansial dari sekolah yang bisa membantu pembelajaran PJOK. Atau ada juga finansial dari luar. Kita mengajukan proposal keluar ke perusahaan-perusahaan, bahwasanya ada nggak bantuan untuk mendukung pembelajaran PJOK di sekolah kami. Apalagi di daerah Bapak Ibu di sini, kan di daerah Duri kan banyak PT-PT yang besar. Kita bisa mengajukan proposal dalam bentuk bantuan. Nanti turun bantuan dari mereka dalam bentuk finansial, jadi kita bisa menggunakan dana finansial dari mereka untuk membeli alat-alat pembelajaran PJOK. Jadi secara kesimpulan ini ada 7 aset nih. Di antara 7 aset ini, mana yang kira-kira ada di sekolah Bapak Ibu? Ada satu orang yang bisa memberikan pandangan. Kira-kira di sekolah siapa yang bisa bilang? Kayaknya di sekolah saya ada ini tidak ada. Ada nggak? Satu orang. Silakan. Sebelum saya masukkan ke dalam room supaya lebih memahami, nanti di dalam room nanti
ada kasus yang akan Bapak Ibu Bapak Ibu diskusi secara bersama-sama nanti. Nanti di kasus tersebut kira-kira apa aset yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ada studi kasusnya nanti. Ada? Baik, kalau tidak ada, mengapa? Studi kasus ketiga. Kasus ketiga, jadi saya akan buatkan bor dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu berdiskusi di dalam bor. Yang menggunakan laptop siapa aja di sini? Saya acak aja ya. Ayo silakan kakak untuk masuk ke dalam room, tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Masuk ke dalam room, Ibu Wagira, Kak Supriyadi masuk dalam room. Pak Farhan. Masuk dalam room. Nggak dengar tadi Pak apa? Masuk ke dalam room, Bu. Masuk ke dalam room. Klik aja. Anda Ibu diundang ke room berapa? Tinggal klik aja di Google Meet tuh. Jadi kita tengok di WA dulu. Enggak, bukan di WA, di dalam Google Meet nih ada petunjuk Ibu diundang ke room berapa. Tinggal klik aja. Saya pakai HP nih. Kalau pakai HP pun tak masalah. Dia tetap ada petunjuk. Diundang ke room, tinggal klik aja tuh. Silakan masuk. Kak Supriyadi, Kak Farhan Habibur Rahman. Ini gimana sih caranya? Nggak tahu aku. Ntar lah, tunggu sampai sekolah masih di apa ini. Ntar ya, keluar dulu ya. Nggak ada. Apalagi kita masih muda ini. Mana? Nanti kalau sorenya. Nen, biar kuat gampang ya Nen. Iklan baris ibu-ibunya dengan orang kan, jarak 10 meter, masuk, kita mau sambungan, tahu kan? Iya, sama bapak dulu. Enggak. Tanda aja itu. Misalnya.
Baik, ini room keberapa nih? Halo, kakak-kakak mendengar suara saya, ini room berapa? Ini masih di ruang utama ya? Kak, ini di ruang breakout ini Kak. Ruang Di ruang- 1, breakout. Ruang breakout Ruang 1 ya? breakout 1. Ya. Baik, kalau ruang breakout 1, jadi Pak Lukman ini kenapa sendiri dia nih ya? Hmm. Sebentar ya, Pak Lukman ini kenapa sendiri ini? Mati lampu. Nanti pulangnya ya. Coba dulu kembali ke room utama semua. Kakak coba kembali ke room utama semua. Biar kita buat room. Pak Farhan, ini ruang berapa Pak Farhan nih? Ini Bingung. Tak tahu nih ruang berapa nih. oh kami tadi ada join ke room 2 tulisannya. Hilang lagi. Nah, ini ruang kerja kelompok akan berakhir 9 detik, 8 detik, 7 Ah, detik. 7. Mana nih? Tadi udah masuk, keluar kami lagi. Ini sekarang nih gimana nih? Di ruang apa kita nih? Tak ada keterangan. Ini masih ruang biasa, Pak. Ruang utama nih. Iya. Tadi muncul di atas Anda berada di ruang breakout 1. Sekarang nggak ada lagi keterangan kayak gitu. Nah, ini Nah, bergabung kita nih, kelompok kerja, ruang kelompok kerja. yang 2. Hah? 1, breakout 1. Nah, kami 2 nih. Anda telah diundang untuk bergabung ke breakout 1. Coba aja join, Pak. Siapa aja dalam grup? Breakout 1. Pulang dari beli nyentekin tahu sah. Hujan lebat sampai ke tulang dinginnya olehnya kata. Nah
Assalamualaikum, Mary. Ada kan Coba nanya nih. Mutar-mutar kita dibuat. Mary. Ah, apa pembahasan dari sana keluar tadi? dingin minum. Betul. Disuruh buat. Dingin. Iya, kita masuk di ruang break. Ruang kelompok kerja, Itu Pak kita Heri suruh breakout bergabung. berapa Tapi diundang? breakout satu. Breakout 3 mungkin. Breakout 1. 3, masuk. Ah, beda Pak Heri. Jadi Nah, nggak cuma kita dua breakout 1. 3 orang. Breakout 1 48 sampai 9. Kenapa cuma 2 orang aja? Tak tahu apa yang mau dikerjai. Awak nak dengar lah penjelasannya tadi. Mama, nggak dengar. Kami di sini rapat. Capek lah pasti lah. Pasir pun nggak ada di sini ya. Di mana dia itu hilangnya? Cari dulu Kak Pasir. Orang rapat belum mulai ya. Ya, ini ada undangan breakout 1 nih ya. Coba dulu ya. Siapa orang yang breakout 1 lagi? Masuk. Apaan nih? Lembar ini. Jadi buat foto ini. Ya, ujung-ujungnya foto-fotonya ya. Nanti kan. Ini SD semua SD apa? Ru, ngapain kau Ru? Bu, Assalamualaikum Bu, aman Bu. Aman, ada asisten. Suruh ngapa Apa nih, Ru? Bu? Itulah, Heru pun tadi keluar pula nih. Ibu punya juga. Heru Sinyal belum. nanti sebentarnya jadwal Heru terus pas awak kabur lo tadi Bu. Siapa yang mau Ini tanya? apa nih Belum. Kak lo? Situasi. Orang ini pun udah hilang semua. Iya, mulai. Ketua kelas, kelas hilang pula dia. Makan lontong dia tuh. WC. Oi. Ibu tadi kan ruangan 2. Nggak Iya, masuk lagi? saya. Ah? Ruangan 2 kan? Iya. Yalah. Apa sayang? Satu ruangan kita. Iya. Ibu zoom di rumah aja lah nih. Ketua. Hilang ketua dah makan lontong dia dah.
Cuma beberapa dokter mengatakan nggak apa-apa Bu, bagus sekali Ibu inisiatif proteksi anak Ibu. Tapi ada dokter juga yang bilang, buat apa Ibu vaksin anak Ibu? Toh dia belum aktif dalam kegiatan seksual katanya. Jadi saya bilang, saya kan mau protek anak Ibu. Ya dia masih main-main aja kok katanya. Jadi kalau remaja nanti Dok bisa nggak? Belum ada.
Hah?
Ada kembali. Salah konsernya. Makasih ya Kak. Banyak Kak ya. Banyak. Assalamualaikum. Kak, izin ya, sarapan. Boleh, boleh. Assalamualaikum Pak Heru. Pak Esi, Assalamualaikum. Salam. Makanlah. Sarapan Kak. Mau makan siang lagi bukannya. Iya Kak, terlambat Kak. Baik, kakak-kakak, bapak ibu, kayaknya sudah semua. Sekarang saya mau dulu dari room 1 ya. Room 1, siapa ada di room 1? Yang situasi 3. Coba dinyalakan kameranya yang berada di room 1. Ya, kalau tidak salah tadi Kak Anggun, Kak Heri Ramadan, siapa lagi yang di room 1 tadi? Yang situasi 3. Ada? Mungkin mereka terlempar ya. Kalau tidak kita lanjut ke room 2. Room 2 siapa room 2? Situasi 5. Halo, menekan suara saya. Yang di room 2, yang situasi 5. Yang di room 2, yang situasi 5. Kalau tidak salah tadi Kak Farhan. Sana, Kak Farhan, siapa lagi? Saya, Pak. Kak Rizky. Silakan Kak Rizky.
Saya tampilkan ke screen-nya ya. Ayo silakan, nampak studi kasus 5 tentang Bu Hayati. Silakan. Siapa kira-kira yang mempresentasikannya? Dari room 2, situasi 5. Nanti yang ini ditanggapi oleh yang room 3. Yang menanggapinya adalah yang room 3. Room 2 yang saya presentasi, yang menanggapinya adalah dari room 3. Ya, silakan. Atau dibacakan aja poin-poin penting yang untuk menyelesaikan studi kasus 5. Yuk silakan. Dari room 2. Siapa saja dari room 2 tadi? Halo kakak-kakak, bisa dengar suara saya? Enggak. Ayo, sebentar. Ayo. Kak Heri, dengar suara saya Kak Heri? Heri Ramadan. Kak Heri? Oke, baik. Dari kelompok room 3 yang studi kasus 4 sudah siap? Dari room 3 yang kasus SMA Jiwaraya, Pak Heru? Ya, Pak. Siap, Pak. Oh, siap. Kan? Coba sekarang dari room 3. Dari room 3 aja dulu kita mulai ya. Studi kasus 4 ya. Bu Masita, silakan. Saya tampilkan dulu ya. Yang seperti Bu jelasin aja, Bu. Jadi Ibu sebutkan aja poin-poinnya untuk menyelesaikan studi kasus ini ya. Yuk, silakan Bu. Ya, kalau pendapat saya sih Pak, di situ kan di SMA Jiwaraga itu Pak, mereka mendapatkan alat peraga tuh luar biasa banyaknya, misalnya kayak bola gitu. Jadi karena terlalu banyaknya Pak, tidak memanfaatkan yang baik gitu. Jadi kalau pendapat saya karena alatnya begitu banyak, saya sebagai guru olahraga
termotivasi gitu menggunakan alat yang begitu banyak. Jadi dalam studi kasus kami, saya mau akan buatkan dalam per kelas, saya misalnya contoh dengan permainan bola besar. Jadi bola besar itu kan banyak tuh Pak. Jadi saya buat 3 kelompok, misalnya bola besar itu kan banyak, ada bola voli, bola basket, bola kaki. Jadi setiap anak saya tanya dalam perkelompok siapa yang suka bola kaki, siapa yang suka bola basket, bola voli. Jadi saya gunakan misalnya bola voli itu berapa orang anak gitu. Saya gunakan untuk passing misalnya Pak. Passing kan ada tuh misalnya 7 orang. Jadi kan bola 7 itu bisa digunakan. Yang kedua misalnya bola kaki tuh saya ajarkan anak murid untuk cara menggiring bola kaki. Jadi kan bola yang ada saya bisa manfaatkan Pak. Saya bisa manfaatkan banyak bola. Jadi bola yang ada terpakai. Kalau saya saya ambil dari wacananya, saya ambil seperti itu Pak. Contoh lagi tadi misalnya bola voli kan, ada misalnya 10 orang gitu. Jadi saya ajarkan passing. Jadi kan alatnya itu bisa saya lakukan 15 bola gitu. Karena dia passing misalnya passing berpasangan gitu Pak. Studi kasus kami kalau saya amati seperti itu Pak. Jadi alat yang ada tidak rusak begitu saja. Karena kalau di dalam kurmer saya perhatikan anak dibuat kelompok, jadi kita mengikuti bagaimana kesukaan anak itu bagaimana. Kita berpusat kepada anak gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Masinton. Kita berikan aplaus semua untuk Ibu Masinton yang telah mempresentasikan tahap pertama ya. Sekarang kami minta dari kelompok room 1 untuk menanggapi studi kasus 4. Silakan dari kelompok room 1 untuk menanggapi. Dari room 1 tadi kalau tidak salah Kak Heri, Kak Anggun, Kak Lukman, siapa lagi? Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya tentang studi kasus 4. Silakan. Singkat saja. Pak Roni, silakan. Kak Roni, silakan tanggapi studi kasus 4. Izin Kak, baru fokus Kak, karena tadi ngikutin pelatihan juga, terus ini ada pula kendala di lapangan dengan anak-anak sedikit Kak, jadi kurang memperhatikan baru Kak, kurang fokus, mohon maaf Kak. Oh ya, nggak apa-apa ya, karena di lapangan ya. Ada yang menanggapi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Sekarang kita kembali ke kelompok 1. Kelompok 1, studi statistika. Siapa yang mau mempresentasi? Kak Rizky? Halo Kak Rizky? Saya kelompok 2, Pak. Silakan kelompok 2. Studi kasus 5 ya. Ayo silakan Kak Rizky. Ya, disampaikan aja poin-poin utamanya ya. Oke Kak. Kan pada pertemuan itu Bu Hayati mendapatkan restu dari Ketua MGMP PJOK tingkat Kabupaten. Dia menyampaikan cara mengajar PJOK dari segi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Itu saya sangat setuju Kak. Kenapa? Indra.
Ya, karena situ saya menggunakan aset manusia, Kak. Ya, itu karena kita sebagai seorang pendidik, terus kita melibatkan murid. Karena murid itu memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah perkembangannya. Terus murid bisa mengekspresikan dirinya dan menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya. Dan murid dapat belajar gerak, tapi gerak juga belajar. Seperti itu, Kak. Jadi kita tidak perlu melakukan seperti kurikulum yang seperti yang lalu-lalu, Kak, dengan cara kekerasan. Kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik tersebut. Ibaratnya kita dengan cara melakukan pendekatan, kemudian kita sekaligus melatih mental agar anak itu ibaratnya berani menunjukkan ekspresinya dirinya. Ibaratnya dia tuh tidak malu, ibaratnya membuang rasa malu itu, ibaratnya dia berani tampil ke depan untuk seperti contohnya kebanyakan di sekolah saya, Kak, dulu itu ada beberapa siswa ibaratnya yang saya suruh praktek itu dia takut gitu kan, ibaratnya kurang percaya diri. Jadi kita harus bisa mengasah kemampuan siswa tersebut, Kak. Sekian, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Putra Perdana. Kita beri aplaus dulu pada Kak Rizky. Sekarang kita minta kepada kelompok room 3 ya untuk menanggapi studi kasus 5 ya. Room 3 yaitu Ibu Masinkan dan Kak Heru. Siapa lagi yang di room 3 tadi? Silakan untuk menanggapi studi kasus 5. Kira-kira bagaimana sudut pandang Bapak Ibu tentang studi kasus 5 antara Bu Hayati dan Pak Bugar nih ya. Jadi Bu Hayati ini baru pulang dari MGMP, sedangkan Pak Bugar ikut kegiatan MGMP. Macam mana cara menyelesaikannya? Silakan. Baik, ada? Ada yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Sekarang yang terakhir dari kelompok 1, ya, Kak Heri Ramadan. Dari kelompok 1, Kak Heri Ramadan dan kawan-kawan, silakan untuk menyimpulkan secara garis besar saja studi kasus 3 ya. Saya tampilkan dulu. Ayo silakan dipresentasikan yang dari room 1. Nanti ditanggapi oleh room 2 oleh Kak Rizky dan kawan-kawan. Silakan Kak Eri. Dari room 1 tadi Kak Heri, Kak Anggun, siapa lagi tadi? Mendengar suara saya? Halo? Dari room 1? Room 1 tadi Kak Heri, Kak Anggun, Kak Lukman. Baik, Kak Heri mendengar suara saya? Halo?
Tolong dibuka mic-nya, Kak Heri. Kak Heri, dihidupkan mic-nya. Dengar. Studi kasus 3 nih, satu lagi. Tampaknya terputus komunikasi ya dengan orang-orang tersebut nih. Oke, kita lanjut saja karena berhubung waktu pun hari ini hari Jumat. Oke, kita anggap selesai ya. Baik, kakak-kakak, Bapak Ibu, kita kembali ke studi kasus 3. Jadi di studi kasus 3 ini yaitu Pak Gerak ya, Pak Gerak bermasalah dengan kepala sekolahnya. Pak Gerak ini menginginkan kepala sekolahnya untuk bernegosiasi tentang pemanfaatan aset supaya anak-anak bisa belajar di kebun kopi, di sarana olahraga kebun kopi. Jadi di sini Pak Gerak mau kepala sekolah untuk bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi supaya anak-anak bisa memaksimalkan aset yang ada di area perkebunan kopi ya. Jadi di sini kepala sekolahnya tidak mau bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi. Alasannya karena pemilik kebun kopi tersebut garang. Jadi susah diajak untuk berkomunikasi. Jadi di sini Pak Gerak ini kecewa dengan kepala sekolahnya. Kenapa kepala sekolah tidak mau? Sebenarnya kepala sekolah ini bisa menggunakan aset politik ya. Jadi kepala sekolah ini dia punya kekuatan dari segi politik untuk bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi supaya anak-anak tersebut bisa memaksimalkan sarana olahraga yang ada di dalam PT Kebun Kopi ya. Itu di situasi kasus 3. Sedangkan di situasi kasus 5 di sini Bu Hayati, bagaimana Bu Hayati memaksimalkan aset ya, memaksimalkan aset. Jadi di sini Bu Hayati ini baru pulang dari kegiatan PKG PJOK. Jadi Bu Hayati baru pulang dari kegiatan PKG PJOK. Jadi Bu Hayati ini hadirlah pada kegiatan MGMP. Bu Hayati ini sebagai narasumber. Jadi Bu Hayati menyampaikan bahwasanya untuk ke depan kita tidak boleh lagi mengajar dengan sistem komando. Jadi kita harus menggunakan sistem berdiferensiasi. Karena kalau sistem komando, anak-anak tidak merdeka untuk belajar. Jadi di situ rupanya ada Pak Bugar. Jadi Pak Bugar ini tidak sepakat dengan Ibu Hayati. Pak Bugar menyampaikan, Bu Hayati, saya tidak sepakat. Karena menurut saya sistem komando itu lebih efektif. Karena kenapa? Karena sistem komando itu kita bisa mendidik anak peserta didik menjadi berprestasi. Karena menurut pendapat Pak Bugar, sukses tidak suksesnya seorang guru dilihat daripada anak. Kalau anak tersebut berprestasi, berarti guru itu hebat. Tapi kalau anak tersebut tidak berprestasi, dianggap sebagai guru olahraganya tidak hebat. Itu menurut pendapat Pak Bugar. Jadi ada sebagian setuju dengan pendapat Bu Hayati, ada sebagian lagi setuju dengan pendapat Pak Bugar. Jadi terjadi dua versi ya. Jadi di sini Bu Hayati bisa menggunakan 4 poin. Jadi komunitas MGMP. Yang kedua untuk mengubah cara bergeser cara mengajar komando menjadi pendekatan lebih variatif. Bagaimana untuk memaksimalkannya, yaitu dengan pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Jadi Bu Hayati untuk kedepannya melakukan kegiatan webinar di PMM untuk berbagi ilmu setelah Bu Hayati belajar di kegiatan PKG PJOK dan para peserta aktif di dalam kegiatan MGMP. Kita lanjut. Bagaimana? Sekarang kita kembali ke SMA Jiwaraya ya. SMA Jiwaraya ini ada beberapa aset ya. Aset yang pertama tadi aset manusia. Aset manusianya siapa? Guru dan kepala sekolah. Jadi ada satu masalah di SMA Jiwaraya ini. Pemanfaatan alat-alat olahraga ini yang tidak efektif. Alat olahraganya banyak, tapi tidak efektif. Jadi peserta didik SMA ini ngomong, Pak, kok kita prakteknya cuma ini aja.
nggak ada yang lain. Padahal alatnya banyak. Jadi mereka melaporlah kepada kepala sekolah. Oleh kepala sekolah dipanggil guru olahraganya. Misalkan guru olahraganya Pak Ahmad, kenapa mereka prakteknya cuma ini aja? Jadi Pak Ahmad mengatakan, Pak, saya tidak tahu kunci gudangnya di mana. Siapa yang megang kunci gudang itu? Saya nggak tahu. Jadi kepala sekolah ini tanya dengan guru-guru yang lain, siapa yang megang kunci gudang? Jadi semuanya nggak tahu. Jadi mereka saling menyalahkan siapa yang megang kunci gudang itu. Ditanya kepada penjaga sekolah tidak tahu, guru olahraga yang tidak tahu. Jadi disitulah saling lempar tanggung jawab ya. Jadi oleh kepala sekolah dipanggillah waka kurikulum, waka prasarana, dan guru olahraganya dan komite. Jadi di komite juga dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana? Dengan cara berdiskusi. Jadi kepala sekolah di sini menggunakan aset politik untuk menyelesaikan masalah di SMA di Waraya. Bahkan komite pun di sini berani menyampaikan bahwasanya SMA di Waraya ini tidak bertanggung jawab. Alat-alat yang kami berikan banyak rusak sebelum dipakai. Jadi mereka di sini agak kritis dah. Wali-wali murid ini agak kritis. Kenapa alat ini bisa rusak padahal belum dipakai? Karena tidak efektif. Jadi di sini mungkin menjadi kedepannya menjadi PR supaya kita lebih efektif dalam memaksimalkan peralatan olahraga. Jadi gunakan semaksimal mungkin ya. Karena SMA ini terdekat di kota, sarana prasarana dan pendanaan dari orang tua. Ini adalah solusi yang dicarikan. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya ada 7 aset ya. Yang pertama adalah aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, finansial, politik ya. Ini aset yang kita maksimalkan. Terakhir, di mana posisi kita selama menjadi guru PJOK dalam menganali dan mengidentifikasi. Jadi posisi kita sebagai guru PJOK di mana posisinya? Jadi kita harus efektif. Dan terakhir, apa saja aset yang Bapak Ibu miliki untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kirimkan di link Jamboard ya, link Jamboard tugas yang harus disiapkan ya. Saya kirimkan di kolom chat dan juga saya kirimkan di WA ya. Berhubung waktu kita ini sudah sudah lewat 10 menit. Jadi saya percepat aja. Baik Bapak Ibu, silakan diklik link Jamboard itu dan dikerjakan sambil saya menyelesaikan beberapa presentasi lagi ya. Diklik link Jamboard itu diisinya di belakang ya Bapak Ibu, di belakang ya. Sekarang saya tampilkan short screen-nya. Tengok di HP lah. Nah, Bapak Ibu isi di sebelahnya ya. Apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran PJOK. Misalkan Ibu punya aset, isinya di belakang. Aset manusia, isi di sini. Aset sosial, isi di sini. Jangan lupa ditulis nama ya. Aset politik di sini. Lingkungan di sini.
finansial di sini, budaya alam di sini, fisik di sini. Ya, terakhir ini soalnya bagaimana Anda memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan di sini tulisnya ya. Ini bisa dikerjakan nanti menyusul meskipun pertemuan kita di sini sudah selesai ya. Tapi bisa diangsur lah ya. Kapan terakhir pengumpulan, Pak? Kalau yang ini mungkin besok, karena yang ini nanti di-upload di LMS nanti ya. Oh iya. Ini langsung diisi, di-upload di LMS. Oke, baik. Dia masuk jam Bisa nyusul katanya. Maaf Pak, kapan terakhir tugasnya? Kalau yang ini besok terakhirnya ya, besok terakhirnya. Sampai Sabtu malam. Nanti yang diisi ini di-upload di LMS dalam bentuk Word nanti. Nanti saya kirimkan contoh modelnya lagi yang diisi di sini dipindahkan ke sana ya. Oke Pak. Ini. Baik, kita lanjut. Link Padlet ini udah saya gabung sama. Yang ini juga sudah ada di dalam tuh. Jadi Bapak Ibu, tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugasnya dikumpulkan melalui LMS. Nanti seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu buat ya. Seperti ini. Nanti dikumpulkan di LMS. Pada sesi akhir, peserta diminta perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, bahwasanya nanti ada tugas yang Ibu siapkan dua ya. Yang pertama adalah 1.2D. Deadline-nya tanggal 14 besok dan satu lagi 1.2E deadline-nya tanggal 17 ya di LMS. Tetap seperti tugas kemarin dikumpulkan. Jangan sampai melewati batas waktu. Tapi kalau udah terlewat ya apa boleh buat ya, tapi tetap dikumpulkan juga ya. Sampai di sini karena hari ini hari Jumat, kita pun udah lewat nih 16 menit. Ada pertanyaan? Kak, izin tanya Kak. Yang Pak Heru. Ya silakan. Pak, izin tanya. Yang pertama tadi tugasnya 1 berapa Pak? 1.2. 1.2D. Terima kasih Pak. Itu deadline-nya tanggal 14. 14 Pak ya. Dan satu lagi 1.2E. Ya Pak, tanggal 17 Pak ya. Tanggal 17 deadline-nya ya, ada dua ya. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu kita berjumpa lagi nanti pada hari Kamis. Kamis ya Pak ya. Apakah tetap? Alhamdulillah. Menurut Bapak Ibu apakah efektif pagi atau siang? Pagi aja lah Pak. Pagi? Kalau pagi kan kadang ada teman-teman sejawat bisa bantu gitu. Karena kondisi mata saya sedang kayak gini kan Pak. Aduh, siang. Pagi ngajar Bu Intan. Bu, kita kan memang ini pendidikan kan. Kita kasih tugas anak. Atau gini aja, kalau pagi nanti kita ambil jangan terlalu pagi, kita ambil jam 10 atau jam 10.30 ya. Ya. Betul. Karena berhubung hari ini hari Jumat, kita ambil jam 9. Ya. Iya, Pak. Ya. Nanti ke depan bisa ambil kita jam 10.30, berarti jam 12 lewat-lewat sedikit udah selesai lah ya. Iya, Pak. Nanti hari Kamis kita berjumpa lagi, tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti kalau ada kendala silakan menghubungi saja ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak. Oke, yuk Kak Supriyadi silakan. Kak, sebelumnya kami maaf ya, hari ini kami Zoom kayak tidak maksimal kali, soalnya ada kegiatan, ini aja belum siap lagi. Tapi
Nanti kami kekurangan kami dengan Pak Roni kayaknya kami bertanya sama yang kakak-kakak lain aja ya Pak. Boleh. Oke, saya akan. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi hari Kamis. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum. Kita foto bersama dulu, hampir lupa ya. Coba di on-kan kamera. Kamera di on-kan semua. Pasang senyum wajah gembira hari ini. Ini belum semua nampaknya ini. Oke. 1, 2, 3. Ayo di on-kan kamera semua. On kamera. Kak Rizky Putra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Salam olahraga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wagira.